Yuk kita baca sama-sama. Baca dengan lantang. 2, 3, ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Yang setuju boleh katakan amin. Sebelum saya menjelaskan tentang ayat ini, berdasarkan ayat ini Tuhan dikasih 3 hal tentang hal-hal yang profetik atau bicara tentang di depan kita. Berdasarkan ayat ini, perhatikan baik-baik. Yang pertama, tahun ini akan banyak air mata. Gak enak dengarnya. Tahun ini akan banyak air mata. Bagi saudara yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tahun ini akan banyak air mata. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, selain banyak air mata, akan banyak mujizat. Ini agak enak. Yang nomor 3 lebih enak lagi. Tahun ini akan banyak penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan punya janji buat saya secara pribadi. Tuhan punya janji buat saudara secara pribadi. Pegang itu. Jadi berdasarkan ayat ini, 3 hal yang Tuhan berikan. Roh Kudus kasih kuat bahwa di tahun ini akan banyak air mata. Yang kedua, akan banyak mujizat. Dan yang ketiga, akan banyak penggenapan janji-janji Tuhan. Nah, kita tahu bahwa tahun ini tema kita adalah tahun paradigma yang baru. Sama-sama katakan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Yang setuju katakan amin. Ayat emasnya jelas. Yang pertama Yesaya pasal 43, dimulai dari ayat 18 sampai dengan 21. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu kala. Jangan perhatikan hal-hal yang zaman purbakala. Lupakan konsep bagaimana cara Tuhan menolong kita hari-hari yang lalu. Lupakan bagaimana kita dalam suatu persoalan kita pakai cara ini. Kalau itu bukan maunya Tuhan, itu gak akan bakal bisa berdampak. Lupakan itu. Saya pun diminta Tuhan untuk melupakan bagaimana metode pelayanan beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang mari kita belajar baik-baik. Karena memang untuk kita mengalami dimensi yang baru, kuncinya cuma satu kata Tuhan kasih, yaitu taat. Taat seperti yang digambarkan pada waktu Allah berfirman kepada Saul melalui seorang nabi yang bernama siapa? Samuel. Waktu mereka akan berperang, Samuel berkata, bunuh semua, termasuk anak-anak, bunuh semua. Tetapi apa yang terjadi pada waktu itu? Saul menolak perintah Samuel. Khusus Agag sang raja, dia pinggirkan. Lalu ada harta-harta yang baik-baik, dia pinggirkan. Dia berpikir bisa bawa itu ke Tuhan. Kambing domba yang bagus-bagus dia pinggirkan, dia nggak bunuh. Tetapi yang timpang, yang jelek, dia bunuh semua. Apa yang dikatakan Samuel? Kamu nggak tahu apa dampaknya? Dia ditolak ceritanya. Nah hari ini mari kita sama-sama belajar pesan Tuhan buat kita masuk bulan Februari. Seperti apa yang dikatakan Lukas pasal yang kelima ayat 37 sampai dengan 39 tadi. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di situ, ditegaskan bahwa anggur yang baru ketika diisi dalam kantong kulit yang tua, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ini kata kuncinya, ini kalimat kuncinya. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Kita mulai dengan perkataan apa yang Tuhan maksud dengan ayat ini. Yang Tuhan mau adalah kita merombak, mengganti kecenderungan pikiran kita, hati kita. Saya kasih contoh. Kalau kita mengatakan aku mau mengasihi Tuhan, mengasihi itu bukan perasaan, itu keputusan. Waktu saudara mengambil keputusan mengasihi
mengasihi Tuhan akan ada kekuatan, akan ada jalan keluar. Tapi kalau dengan perasaan nggak bisa. Selalu dalam konseling beberapa waktu terakhir ini saya katakan, saya mengacungkan jempol kalau kamu bisa mengasihi pada waktu kamu sudah menikah. Karena jatuh cinta, mengasihi sebelum menikah itu beda ketika kamu sudah menikah. Mengasihi tidak ada hubungannya dengan perasaan. Mengasihi itu sebuah keputusan. Suka nggak suka, jelek atau cantik, ada atau tidak ada, harus mengambil keputusan. Sampai sini ngerti boleh katakan amin? Nah, kalau kita mengasihi dengan perasaan, itu paradigma lama. Perlu diganti. Cara berpikirnya perlu diganti. Haleluya. Itu salah satu. Apalagi? Saya sebenarnya malu menyaksikan ini, tapi gak apa-apa, saya saksikan buat saudara. Apa yang saya sampaikan kepada saudara, ini saya sudah simpulkan seperti ini, jadi seperti bahan khotbah untuk saya sampaikan kepada umat Tuhan. Sudah ada sekitar 10 hari yang lalu. Jadi saya tinggal mengulang biasanya. Nah, Jumat kemarin seperti yang dikatakan oleh Eca tadi, saya kena serangan jantung. Saya ingat awal Januari, karena memang saya lama tidak fitness. Saya cek jantung saya, elektrokardiogram, graf, itu semuanya normal. Awal Januari kemarin, saya tanya kepada Pak Billy, kamu dari tempat ke gym ke kos-kosanmu berapa menit? 10 menit Pak, pakai motornya dia. Kalau pakai motornya saya mungkin bisa lebih cepat. Pakai motornya dia. Nah, saya waktu itu nggak tahu kenapa saya mengalami serangan yang sangat luar biasa, dan ini yang paling parah. Saya naik motor dari tempat gym ke rumah itu kurang lebih sekitar 35-40 menit. Nggak masuk akal. Saya sampai di rumah langsung tiduran, teriak, minta air, dan saya katakan langsung instruksikan, tolong kamar dibuka, kasih langsung 16 derajat, saya mau terlentang. Lalu nyalakan mobil, kalau saya pingsan, tolong bawa saya. Tapi saya yakin tidak akan mati. Kenapa? Saya sudah dapat ini. Sadarkah saudara, kalau kamu dekat sama Tuhan, kalau kamu melenceng, kamu akan ditegur segera. Perhatikan kata-kata ini, segera. Segera, nggak pakai lama. Yudas, salah satu murid Yesus yang terpilih, sang bendahara, kenapa lama ditegur? Tuhan nggak ngasih dia. Dia ditentukan untuk mati. Jangan sampai kita jadi orang Kristen. Tadi ada satu penyingkapan disampaikan oleh Eca, pro dusta. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, kita ibadah, tapi kita masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melayani, tapi kita tidak mempersiapkan diri kita. Waktu saya ngalamin itu, saya cuma kasih dengar satu kalimat dari Roh Kudus. Kalau kamu mau saya pakai dengan luar biasa, persiapkan tubuhmu. Saya ini agak nakal saudara, nge-gym, tapi makan malam lancar. Seringkali kita jadi orang Kristen begitu, seringkali kita pelayanan juga begitu. Ini nggak bisa direnovasi, nggak bisa tambal sulam. Nanti juga bisa berubah. Nanti nggak bisa. Kalau kamu ngerti, tangkap pesan ini, kamu akan berkata betul kekristenanmu, makanya nggak heran, sama terus. Era sekarang salah satu yang dipakai iblis adalah uang. Dan dengar baik, Tuhan tidak pernah kasih daya tarik uang untuk mendekat kepada Dia. Nggak pernah. Itu hanya bonus di balik ketaatanmu. Nggak perlu kamu kejar, karena berkat itu pasti akan datang. Haleluya. Nggak bisa di apa lagi itu, renovasi lagi, nggak bisa, harus diganti. Makanya dikatakan apa? Kantong yang lama tidak bisa menampung anggur yang baru. Makanya banyak orang dengar firman Tuhan yang gak mengenakan dagingnya, justru firman itu yang mengejar hidupnya.
sembah Kau Yesus, pencipta dan penentu hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Nama baptis saya itu Yehezkiel, dan itu bukan kebetulan, Tuhan yang kasih itu. Di kitab Yehezkiel itu diatur bagaimana makan, diatur bagaimana minum. Tuhan banyak bicara memang beberapa kali ini, tapi saya yakin saya gak mati. Itu udah kaku, udah sampai sini semua tuh, udah dingin, udah sampai sini, udah kaku, udah gak bisa lagi pegang. Tapi saya tetap jalan. Kenapa? Saya yakin gak mati karena saya pegang janji Tuhan. Yang perlu saya lakukan adalah mengganti ini, mengganti ini. Dan itu gak enak. Dikatakan ayat yang ke-39 dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Ini bicara tentang apa sih? Daya tarik dunia itu sudah hidup lama dalam kita. Kebiasaan itu udah lama hidup di dalam kita. Hei, perhatikan baik-baik. Jangan merasa kamu disertai Tuhan ketika kamu menyimpan hal-hal yang mendustai Tuhan. Orang lain nggak tahu, gembala tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sama dengan Yudas, hanya tinggal tunggu waktu. Melayani tapi hanya tinggal tunggu waktu. Beribadah jadi orang Kristen hanya tinggal tunggu waktu. Kenapa saya katakan air mata? Waktu kamu mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu harus lompat dari paradigma lama ke paradigma baru. Makanya sering saya katakan mengampuni itu keputusan, bukan perasaan. Kenapa mudah mengampuni? Karena itu keputusan. Waktu kamu mengambil keputusan, kamu dapat kekuatan. Nah, kenapa kita nggak bisa ambil keputusan pakai perasaan? Paradigma lama. Melayani nggak bisa pakai paradigma lama lagi. Harus baru. Saya rema lagu ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 16 menjelaskan tentang lagu ini. Tuhan yang membentuk buah pikarku, yang menenun itu beda dengan menjahit dalam kandungan ibuku. Betul kamu lahir dari orang Sumba, betul kamu lahir dari orang Jawa, betul kamu lahir dari orang Batak seperti saya. Tapi ingat, ada campur tangan Tuhan di hidupmu. Dari awal sudah Tuhan tentukan. Usia 21 tahun, nanti yang namanya Rogi Okten Silaban, aku panggil dari kasus narkoba. Dia akan jalan bersama denganku, nanti berada di Bekasi, nanti berada di sini, nanti berada. Tuhan udah atur. Hei, bagianmu cuma mengerti siapa identitasmu. Gak apa-apa kalian sebagai orang profesional, tapi ingat kamu sebagai apa di sana, sebagai imam dan raja di sana. Ingat itu. Jangan gara-gara kelakuan kita orang gak kenal Tuhan. Jangan gara-gara kelakuan kita orang gak datang sama Tuhan. Jangan gara-gara kelakuan kita tetanggamu makin nyinyir tentang kekristenan. Kemauan mari kita ganti. Kalau kamu berjalan dengan hal ini, nggak enak, tapi kamu terus jalan, nabung, nggak enak. Air mata. Mazmur 126, mari kita buka semua. Oh, haleluya. Ayat 5 dan 6. Saya bacakan untuk saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai
pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Hari-hari ini, belakangan ini, kebenaran apa yang Tuhan sampaikan itu sifatnya ekstrim, nggak abu-abu, nggak bisa ditawar. Ini nggak seperti pasar bisa tawar. Kalau ya segitu. Kalau kamu tetap jalan menabur sambil mencucurkan air mata, karena untuk berubah kebiasaan ini, banyak orang masih dengan capek saja belum mau tekun. Gini gimana mau jadi martir? Coba, seandainya, perhatikan baik-baik, seandainya Tuhan tetapkan kita jadi martir, saudara jadi martir. Martir itu di depan kita kematian, tinggal pilih Yesus atau orang yang ditawarkan orang itu. Kalau kita ditetapkan jadi martir seperti Stefanus, apa yang kamu jawab? Pelayananmu, pengetahuanmu, apapun yang kamu punya nggak bisa mengangkat imanmu saat itu. Rubah. Makanya dikatakan air mata ada tapi mujizat. Paradigma baru itu inisiatif Tuhan. Dengar baik-baik, paradigma baru itu inisiatif Tuhan. Gak mungkin ada orang yang di sorga malas-malasan ikut ibadah. Sementara firman Tuhan berkata sesuai dengan Ibrani 10:25, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kontra dengan firman-Nya. Cintalah dengan firman-Nya. Secapek apapun, kalau capek nggak datang ibadah, itu paradigma lama. Saya juga pengen tadi minta Eca untuk gantiin saya sih. Tapi saya tahu fungsi saya sebagai apa, tugas saya sebagai apa. So, kenakan paradigma baru. 1 Korintus pasal yang 3. Ayat 13. Korintus pasal 3:13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ini sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Suatu kelak dari buatnya akan kelihatan orang itu. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh apa? Api itu. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari masa harus terjerembab dulu seperti saya baru berubah. Please. Saya tipikal orang yang kalau punya masalah itu kepikiran makan. Saya makan di mana-mana. Lagi mikirin adik saya salah ngambil keputusan sampai mama saya terlantar di Tangerang sana. Harus dipikirkan. Lagi mikirin pelayanan A, B, C, D, harus dipikirkan. Dan itu jadi seperti beban. Pikiran, akhirnya makan. Fitness juga tapi makan. Wah, diajar Tuhan. Dan saya bersyukur langsung diajar Tuhan. Sama seperti Daud, ketika dia berdosa, dia langsung diajar Tuhan. Enggak Tuhan kasih tempo kayak pembayaran. Tempo ya 30 hari. Enggak. Langsung. Kalau kamu dikasih Tuhan, langsung. Dengar baik-baik, langsung. Abraham, langsung, men. Langsung. Jadi gak dikasih tempo. Jangan berpikir, oh sakit saya
Saya melayani, saya pakai jas. Jas ini bukan aksesoris, jas ini kepercayaan. Jas ini bukan aksesoris, jas ini kepercayaan. Kalau hanya sekedar untuk pakai jas, pelayan restoran aja pakai jas kok. Saudara bayangkan bagaimana itu gereja-gereja Injili, bukan hanya jas, lengkap. Kalau cuma, yuk kita lagi sungguh-sungguh lagi. Jangan sampai terbakar apa yang kita bangun. Rombak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia melihat di bait Allah banyak orang yang berjualan. Ada salah satu penyanyi, worship leader, kalau saya tidak salah itu dari grup Hillsong. Dia berbicara di depan banyak orang pada waktu mereka lagi konser rohani. Dia berkata, mari kita berbisnis dengan Tuhan. Ya memang kita lagi berbisnis. Tuhan itu tidak pernah memaksakan dirinya, kehendaknya buat kita, enggak. Kalau dia katakan A, kamu bilang B, dia pasti izinkan kok. Karena dia nggak pernah paksain. Dia bukan Tuhan yang ngototan. Lu harus A. Kalau memang dia Tuhan yang ngototan, ada nggak bakal jatuh. Dia nggak begitu. Tapi ingat, dampak dari keputusan kita mau mati neraka. Kalau mereka kita berubah. Itu sebabnya resolusi kita tahun ini bukan dari kita, tapi Tuhan kasih secara profetik apa? Komitmen untuk berubah. Rombak, ganti. Udah nggak bisa lagi. Kasih tahu kanan kirinya bertobat. Kan banyak air mata. Dikatakan bahwa anggur yang tua itu baik. Betul, udah kebiasaan. Kecenderungannya orang makin tua makin susah berubah. Orang makin punya banyak pengalaman makin susah berubah. Oh begini kok, oh begini kok, ada aja alasan. Oh begini kok, oh begini kok. Makanya Tuhan katakan, jadilah seperti anak. Bagaimana dengan itu? Pesan Tuhan yang pertama adalah kita diminta untuk merombak kecenderungan pikiran dan hati. Kalau enggak, setiap firman yang saudara dengar akan enggak ada, enggak bakal terbangun dalam hidupmu. Saya itu kadang-kadang merasa aneh. Ada orang Kristen yang udah lama begitu ya, katanya menurut dia intim dia sama Tuhan, tapi sensitifan, loyoan. Kalau saudara takut dengan bersembang sulung, salah. Orang yang takut dengan bersembang sulung itu paradigma lama. Iya. Beberapa hari yang lalu, saya nggak tahu tanggal berapa ya. Saya bisa aja ngomong sama diri, Dek, saya kasbon dong. Saya bisa bilang sama Red, kasbon dong. Ini tanya Reta, pernah nggak saya kasbon ke gereja? Tanya dia. Walaupun saya pemegang otoritas tunggal di situ. Ya pernah. Itu nggak bakal disentuh. Itu tinggal beli beras untuk orang begitu banyak cuma 1 kilo, saudara. Nggak punya uang. Saya nggak mau sentuh itu persembahan sulung saya. Nah ini paradigma baru, dengar baik-baik. Hari Jumat sebelum saya gym, kan saya sekarang ini banyak ngajar di beberapa sinode, bikin artikel, lain sebagainya macam. Padahal pola ajarannya begini, ngomongnya juga begini. Saya nggak tahu berapa mereka suka. Ya saya juga nggak paham. Tapi saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Nah itu jatuh tempo ceknya itu hari ini, besok diambil. Itu lagi gak punya uang.
Tiba-tiba ketika pagi itu saya bilang sama Eca, "Man, saya pinjam mobil ya, mau kemana bang?" Dia udah tahu itu saya. Itu orang bang sendiri ngomong, "Pak pendeta dari gereja A ini sungkan ngomong sama bapak, ceknya dimajuin buat bapak." Kan gak mungkin sih kan, "Pak, gua gak punya uang nih pak, tolong dong PK-nya dimajuin." Nah lagi itu hamba Tuhan apa? Itu langsung pihak bank ngomong, kan cek kan harus di apa dulu itu namanya? Dicek dulu kan untuk ke pemiliknya kan, yang menyetorkan kan. Nah karena dia mau setorkan, mau transfer ke saya, itu dia mau menurut pihak banknya, Pak pendeta dari gereja ini nggak enak pak, jadi ceknya dimajuin. Saya bilang, puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nggak perlu takut, saya nggak perlu takut. 10 tahun saya udah jalani. Uang itu perkara kecil loh sama kita. Kok persembahan sebelum itu mukanya begitu? Tunjuk kanan kirinya, bertobat. Saya ngomong ini saya kasih contoh. Puji Tuhan. Biasanya saya suka banget Indomie. Tadi saya nggak mau sentuh Indomie. Itu semua nikmat Tuhan. Udahlah, kalau untuk urusan begini yang penting apa? Kita rubah. Amin. Kalau tahu, lakukan. Itu tahan. Udah selesai. Jadi pesan Tuhan yang pertama buat kita di bulan ini, rombak. Ini, kecenderungan ini sama ini. Matamu melihat yang baik, dikelola sama ini. Telingamu mendengar yang baik, dikelola sama ini. Betul? Iya. Sebaliknya juga, matamu melihat yang buruk, telingamu mendengar yang buruk, itu dikelola sama siapa? Yang ini. Hati-hati, ini perlu dirubah. Ini pintu masuk ke dalam. Sederhana. Hidup dengan Tuhan itu sederhana, gak macam-macam. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tanganmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Saya tutup pesan ini yang nomor 1 dengan kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Waktu kamu datang sama Tuhan, keselamatan itu cuma-cuma. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan, selamat. Tapi selama kamu masih hidup, kamu hidup wajib sama seperti Yesus tadi. Nggak bisa bias, nggak bisa abu-abu ya Tuhan.
Aku pengen dunia, tapi aku pengen ini. Kamu boleh kerja di dunia, tapi jadi imam, jadi raja di situ. Haleluya. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka kita akan berkat Tuhan. Kalau tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, saya akan berdoa, Tuhan, minta supaya paradigma baru ada buat kita. Minta. Tuhan ganti paradigma yang lama menjadi paradigma baru. Kecenderungan hati, kecenderungan pikiran yang ada, Tuhan, rubah Tuhan, rubah. Ampuni kami kalau kami selama ini melayani Tuhan, tetapi kami masih bermain-main dengan firman-Mu. Ampuni kami ketika kami menjadi orang Kristen, Tuhan, kami masih bermain-main dengan firman-Mu. Kami tahu tapi kami tidak lakukan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mulai hari ini Roh Kudus menolong anak-anak-Mu, menolong kami semua untuk kami bisa mengatur hidup kami. Yesus, aturlah hidup kami. Tuhan Yesus, aturlah hidup kami. Tuhan Yesus, aturlah hidup kami. Sebab Engkau pencipta dan pengatur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti dasar yang dibuat oleh Tuhan di bait suci, demikian juga ada pada kami malam hari ini. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, buka Alkitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Multimedia bantu di Nehemia pasal 10 ayat 35. Tolong tampilkan Nehemia 10 ayat 35. Ya, kita baca sama-sama. Ayat 9, 2, 3, ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala. 10. Maka lumpur dan bejana pemerakanmu akan keluar dengan air buah hidupnya. Nah, buat saudara yang berjemaat di tempat ini yang lama, ayat ini udah gak asing. Ini kita sudah kerjakan tahun pas tahun. Kenapa tiap tahun ini ayatnya? Nehemia pasal 10 ayat 35. Baca sama-sama. 2, 3, ya. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulur segala pokok. Jadi itu ada 2 persembahan. Hasil yang pertama dari tanah kami, persembahan sulur. Alkitab katakan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Pada zaman itu orang Israel punya penghasilan dari peternakan dan pertanian. Jadi segala hasil di bulan yang pertama mereka bawa ke rumah Tuhan, diserahkan kepada imam. Supaya apa? Ayat 10 dampaknya. Maka lumbung. Saya teruskan perkataan Pak Niko. Di sini ada beberapa jemaat yang dengar kemarin di DPD. Saudara bawa persembahan sulung nggak akan mengalami resesi. Sudah begitu bawahnya. Itu tidak saya kurangi, nggak saya tambahin, nggak akan mengalami resesi. Buat saya, buat kalian yang baru tahu, puji Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan dibuat-buat. Saya nggak tahu gereja lain, karena gereja ini tidak berdasarkan sinode, bukan. Gereja kita di Indonesia, tetapi kita belajar hidup seperti firman. Makanya visi kita yang pertama adalah menjadi seperti Yesus. Jangan dari saat pun dipuji Tuhan ketika dia bawa persembahan semuanya, itu persembahan yang terbaik. Bawa yang terbaik. Itu pesan yang kedua buat kita. Jadi pesan yang pertama adalah rombak. Nggak bisa lagi sambal sulam itu nggak bisa. Rombak. Kalau enggak model pelayanannya gitu-gitu aja. Kalau enggak hidup kekristenannya gitu-gitu aja. Rombak. Dan yang kedua bawa persembahan semua.
Saya berdoa setiap kita mengalami berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bawa persembahan semuanya. Angkat persembahan saudara. Bapa, ini persembahan kami. Sesuai dengan firman-Mu Amsal 3:9, maka kami akan memuliakan Tuhan dengan harta kami, dari yang pertama dari segala penghasilan kami. Dan kami percaya berkat 100 kali ganda yang berlimpah-limpah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Yesus. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Engkau yang membentuk buah pimpinanku, menentuku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Mari kita lakukan dengan cara yang benar, dengan sikap hati yang benar. Kalau masih ada dosa yang terlewat, segera selesaikan dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati roti, berkati anggur, tubuh dan darah-Mu. Jika kami makan dan minum Tuhan, Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami melakukan dengan paradigma yang benar, paradigma yang baru, supaya kami terima berkat dari persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, maka roti dari kain
Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kepadaku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, angkat cawan tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi, yang kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur, terima kasih. Dengan suara jangan ada yang katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari 2011 saya lakukan ini, dan Tuhan kasih satu ayat buat saya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Pengurangannya yang mengajar.
pengurapan ini yang akan memberikan pengertian. Dan itu Alkitabiah. Jadi waktu saudara terima pengurapan, terima dengan iman, terima dengan sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng, karena kamu akan kehilangan. Itu paradigma lama. Kalau kamu tidak mau anggur yang baru kamu terima keluar begitu saja, maka harus diganti dengan paradigma baru. Angkat kedua tanganmu dan mulai berdoa. Yang sudah berbahasa terima dengan iman.
buat pagi ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dan perlindungan-Mu buat kami semua. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami berdoa juga buat para pemimpin kami, Bapak Niko dan Ibu Hermin, serta wakil-wakilnya. Berkati mereka dalam pelayanan, kesehatan, dan keluarga. Bapak Samuel dan Ibu Ruth, serta wakil-wakilnya. Berkati mereka dalam pelayanan kesehatan dan keluarga. Kami juga berdoa buat gembala kami di Pulau Bali ini. Sama-sama kita angkat tangan untuk gembala kita. Berkati Om Roli dan Tante Eja dalam pelayanan, agar banyak jiwa-jiwa Engkau tambahkan ya Tuhan. Wakil-wakilnya dan para pekerja juga Engkau tambahkan keunitian dan kasih. Kami berdoa juga buat Indonesia damai sejahtera, perlindungan dan kebenaran atas Indonesia. Kita doa ini terjadi atas Indonesia. Takut-takut juga terjadi atas Indonesia. Kita doa juga terjadi atas Pulau Bali. Terima kasih buat darah-Mu yang
memenuhi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan, seluruh yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin.